Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kelas 4? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat belajar dan selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran 2, yaitu subtema beriman kepada Nabi dan Rasul. Sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita awali dulu pelajaran hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Bu Dewi sudah menyampaikan bahwa pada hari ini kita akan belajar materi tentang beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Adapun tujuan pembelajaran setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memiliki 4 hal berikut ini. Yang pertama, diharapkan kalian mampu atau bisa menjelaskan makna beriman kepada Rasul Allah. Yang kedua, diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Yang ketiga, diharapkan kalian mampu menghafal nama-nama Nabi dan Rasul Allah. Dan yang keempat, diharapkan kalian mampu menjelaskan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul Allah. Yang pertama, yuk sekarang kita membahas tentang pengertian iman kepada Rasul Allah. Iman itu artinya percaya atau yakin dengan sepenuh hati. Setelah mengetahui arti iman, berarti iman kepada Rasul Allah artinya adalah yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah itu benar-benar mengutus Rasul-Nya untuk menjadi panutan umat manusia. Iman kepada Rasul Allah itu termasuk rukun iman yang keempat. Pada materi yang kemarin, pada materi iman kepada Allah, kita sudah membahas tentang 6 rukun iman, yaitu apa saja? Ayo kita sebutkan. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar atau takdir Allah. Nah, berarti iman kepada Rasul Allah itu termasuk rukun iman yang keempat. Setelah tadi kita sudah membahas tentang makna atau pengertian beriman kepada Rasul Allah, yuk sekarang kita membahas pengertian Nabi dan Rasul. Yang pertama, Rasul. Nah, Rasul itu adalah manusia laki-laki yang menjadi pilihan Allah dan diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri, kemudian dia berkewajiban menyampaikan atau berdakwah kepada orang lain atas wahyu yang sudah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Yang kedua, Nabi. Nah, Nabi itu adalah manusia laki-laki yang sudah menjadi pilihan Allah. Dia itu diberikan wahyu oleh Allah hanya untuk dirinya sendiri, dan dia tidak berkewajiban untuk menyampaikan wahyu yang sudah diterima dari Allah itu. Dia tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Setelah mengetahui pengertian antara Rasul dan Nabi, nah berarti kita bisa mengambil kesimpulan tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, kira-kira kalian tahu tidak apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Yuk kita bahas ya, perbedaan Nabi dan Rasul. Yang pertama, Rasul itu sudah pasti Nabi, karena
seorang rasul itu pasti menjadi nabi dan dia mendapatkan wahyu untuk menyampaikan kepada umat manusia. Contohnya seperti 25 nabi dan rasul yang sudah kita ketahui yang namanya itu sudah terdapat di dalam Al-Quran, yaitu mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan sampai yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berarti termasuk nabi dan rasul karena beliau semua itu dipilih oleh Allah untuk mendapatkan wahyu dari Allah dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada umat manusia. Kemudian nabi. Nah, nabi itu belum tentu rasul. Jadi perbedaannya, kalau rasul sudah tentu menjadi nabi, tetapi kalau nabi belum tentu menjadi rasul. Karena nabi tidak berkewajiban menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Contoh yang termasuk nabi tetapi tidak termasuk rasul. Nah, contohnya yaitu Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir itu dia itu seorang nabi tetapi bukan rasul karena dia tidak berkewajiban menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Nah, Nabi Khidir ini adalah gurunya Nabi Musa yang mengajarkan tentang kesabaran kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, jadi itu tentang pengertian rasul, pengertian nabi, dan perbedaan antara rasul dan nabi. Setelah tadi kita sudah membahas tentang pengertian nabi, pengertian rasul, perbedaan nabi dan rasul. Sekarang yuk kita membahas tentang nama-nama 25 nabi dan rasul. Nah, pasti kalian sudah tahu kan? Atau sudah hafal tentang nama-nama 25 nabi dan rasul yang sudah sering kita dengarkan atau kita lihat ceritanya yang ada di buku cerita atau yang ada di film tentang kisah nabi. Yuk sekarang kita nyanyi dulu ya, nyanyi tentang 25 nabi dan rasul. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yuk sekarang kita nyanyi dulu ya, 25 nabi dan rasul. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, nabi kita. Nah, ini tentang nama-nama 25 nabi dan rasul yang terdapat di dalam kitab Al-Quran. Dan ini wajib kita hafalkan tentang nama-nama 25 nabi dan rasul. Tadi kita sudah membahas tentang nama 25 nabi dan rasul dan kita sudah menyanyikan namanya supaya kita mudah hafal tentang 25 nabi dan rasul. Nah, di antara 25 nabi dan rasul itu ada rasul pilihan Allah, yaitu yang disebut dengan rasul ulul azmi. Nah, kalian tahu nggak rasul ulul azmi itu apa? Oke, kita bahas ya, apa yang dimaksud dengan rasul ulul azmi. Rasul ulul azmi itu adalah rasul yang diberikan kelebihan kesabaran dan ketabahan oleh Allah dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang berat dalam berdakwah, menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Nah, ini yang disebut dengan rasul ulul azmi. Yang termasuk rasul ulul azmi itu ada 5 nabi dan rasul. Nah, supaya kita mudah untuk menghafalkan siapa saja yang termasuk rasul ulul azmi, itu kita bisa mengambil singkatan yaitu NIMIM. Nah, jadi N yang pertama itu adalah Nuh, I Ibrahim, M Musa, I Isa, M yang terakhir adalah Muhammad. Nah, jadi rasul ulul azmi yang diberikan ketabahan, kesabaran oleh Allah dalam berdakwah kepada umat manusia itu ada 5, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad.
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian beriman kepada Rasul, pengertian Rasul, nama-nama 25 Nabi dan Rasul, nama Rasul Ulul Azmi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat wajib dan sifat mustahil Rasul. Nah, kita bahas mulai yang pertama dulu ya, sifat wajib Rasul. Nah, sifat wajib itu adalah sifat baik yang pasti dimiliki oleh para Rasul. Nah, sifat wajib Rasul itu ada 4. Nah, yang pertama itu adalah sidik. Sidik artinya berkata benar atau jujur. Nah, seorang nabi dan rasul pasti beliau selalu jujur dalam setiap perkataan maupun perbuatan. Nah, yang kedua, sifat amanah, yaitu dapat dipercaya. Nah, pasti nabi itu selalu dapat dipercaya oleh orang lain karena sudah menjadi manusia pilihan Allah. Kemudian yang ketiga, tabligh, yaitu menyampaikan. Nah, maksudnya menyampaikan di sini adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan wahyu Allah, kemudian disampaikan kepada umat manusia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang keempat adalah fatonah, yang artinya cerdas atau pandai. Seorang nabi dan rasul itu sudah tentu memiliki sifat cerdas dan pandai karena sudah menjadi manusia pilihan Allah. Nah, ini adalah 4 sifat wajib bagi Rasul. Yang kedua, sekarang kita akan membahas sifat mustahil Rasul. Nah, tadi kalau sifat wajib itu adalah sifat baik atau sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul. Nah, sekarang sifat mustahil. Nah, berarti sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Karena sifat-sifat ini adalah sifat jelek, maka tidak mungkin seorang nabi dan rasul itu memiliki sifat jelek, maka dimaksud dengan sifat mustahil. Yuk kita bahas ya, sifat mustahil Rasul itu juga ada 4 karena ada kebalikan dari sifat wajib. Nah, sifat mustahil Rasul yang pertama adalah kizib. Nah, kizib ini adalah kebalikan dari sidik, yaitu berbohong atau berdusta. Maka tidak mungkin seorang nabi dan rasul itu memiliki sifat bohong atau pendusta. Yang kedua adalah khianat. Khianat ini adalah kebalikan atau lawannya dari sifat amanah, karena khianat artinya tidak dapat dipercaya. Nah, tidak mungkin seorang nabi dan rasul itu tidak bisa dipercaya. Yang ketiga, kitman. Kitman adalah kebalikannya dari sifat tabligh atau menyampaikan. Nah, kitman itu adalah artinya menyembunyikan. Nah, maksudnya menyembunyikan di sini adalah menyembunyikan kebenaran. Nah, tidak mungkin seorang nabi itu menyembunyikan kebenaran, tidak mungkin menyembunyikan dakwah kepada umat manusia. Yang keempat, yaitu baladah atau bodoh. Seorang nabi dan rasul itu pasti pandai. Tidak mungkin seorang nabi dan rasul itu adalah. Nah, itu adalah tentang sifat wajib bagi rasul dan sifat mustahil rasul. Nah, dari ke-25 nabi ada 1 nabi yang paling istimewa bagi umat manusia, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya untuk umat pada zamannya saja, tidak hanya untuk umat Islam, tidak hanya untuk bangsa Arab, tetapi ajaran Nabi Muhammad itu adalah untuk seluruh umat manusia. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad itu mendapatkan gelar rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam, karena dia diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak semua umat manusia, tidak hanya akhlak umat manusia pada zamannya ketika Nabi Muhammad masih hidup. Nah, sebagai rasul yang terakhir, Nabi Muhammad itu disebut khotamun nabiyyin, yaitu nabi dan rasul yang terakhir. Nah, karena
sifat yang dapat dipercaya oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu diberikan gelar oleh orang Quraisy, yaitu Nabi Muhammad diberikan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Nah, ini adalah tentang keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad itu diberikan mukjizat oleh Allah berupa kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran ini bisa dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi umat manusia. Al-Quran ini sangat istimewa dibandingkan dengan kitab lain karena kitab Al-Quran itu sifatnya menyeluruh dan bisa dipelajari oleh semua umat manusia. Bahasanya Arab, tetapi semua umat manusia itu sebenarnya bisa membaca atau mempelajari Al-Quran. Nah, ini tentang keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang nabi dan rasul itu memiliki sifat maksum. Nah, yang dimaksud dengan maksum itu artinya terhindar dari perbuatan dosa. Nah, maka tidak mungkin seorang nabi dan rasul itu melakukan perbuatan dosa. Nah, maka nabi dan rasul itu memiliki sifat maksum yang artinya terhindar dari perbuatan dosa. Nah, itulah tadi materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Tadi kita sudah membahas pengertian beriman kepada Rasul, pengertian Nabi dan Rasul, nama-nama 25 Nabi dan Rasul yang termasuk ulul azmi itu siapa saja, sifat wajib dan sifat mustahil Rasul, dan keistimewaan Nabi Muhammad. Nah, setelah mempelajari materi ini, semoga kalian bisa mengamalkan sifat-sifat baik dari yang diajarkan oleh para nabi dan rasul dengan cara melaksanakan apa yang diajarkan oleh para nabi dan rasul dan menghindari yang dilarang oleh para nabi dan rasul. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran, yuk kita akhiri dulu pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.